Viral for Justice, aku update lagi tentang Justice for Supriyani. Senin 21 Oktober 2024 pukul 20.30, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau Jampidum Kejaksaan Agung memerintahkan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara lakukan eksaminasi terhadap Kajari dan Kasipindum Konawe Selatan. Selasa 22 Oktober 2024 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, Jampidum melakukan gelar perkara ekspos dengan Kajari dan Kasipindum Konawe Selatan, Aspidum Wakajati dan Kajati Sulteng Dir Orharda, Koordinator dan Kasubdit. Atas dasar ekspos tersebut, Jampidum memerintahkan 1. Kajari Konawe Selatan segera mengajukan permohonan kepada hakim untuk penangguhan penahanan terhadap terdakwa Supriyani. 2. Mempercepat proses peradilan terhadap terdakwa. Atas dasar perintah Jampidum, maka Kajari Konawe Selatan melaporkan 1. Hakim telah menyetujui penangguhan penahanan terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo 36 tahun melalui surat PN Andolo 2. Persidangan perkara dengan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo akan dilaksanakan pada hari Kamis 24 Oktober 2024. Terhadap perkara tersebut, maka pengendalian penuntutan akan diambil alih langsung oleh Jampidum. Nah, besti-besti, yuk kita kawal bersama, share seluruh media netizen plus 62. Terima kasih untuk dukungannya. Kita kawal besok persidangan di PN Andolo terhadap seorang guru honorer Supriyani SPD binti Sudiharjo berusia 36 tahun. Viral for Justice, Justice for Supriyani. Salam sopan Indonesia. Terima kasih Kejaksaan Agung. No viral, no justice. Terima kasih pada yang punya akun-akun. Sahabat SJ juga bisa melakukan hal yang sama, minimal dengan men-share video ini ke seluruh kawan-kawan Bapak Ibu semua. Mohon doanya buat guru honorer ini yang sudah beberapa hari belum balik ke rumah, ditahan di kepolisian karena menegur siswa nakal. Kebayangnya dulu sih kita ditegur nggak ada, itu malah orang tuanya berterima kasih ke guru, makasih ya sudah mendidik anak saya. Nah, tadi saya dapat kabar bahwa ini sudah media-media mainstream sudah menayangkan, jadi saya kira sudah harus ada keadilan. Kan prinsipnya hari ini begitu. No viral, no justice. Baik, kita lihat. Menetapkan 1. Menangguhkan penahanan terdakwa Supriyani SPD dengan syarat-syarat sebagai berikut. Terdakwa tidak akan melarikan diri, terdakwa tidak akan menghilangkan barang bukti, terdakwa sanggup hadir pada setiap persidangan. 2. Memerintahkan penuntut umum mengeluarkan terdakwa dari tahanan. 3. Memerintahkan agar salinan penetapan ini segera disampaikan kepada terdakwa dan keluarganya. Ditetapkan di Andolo pada tanggal 22 Oktober. Hakim ketua, hakim anggota. Nah, ini informasinya. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim hari ini sudah ditangguhkan, tapi persidangan masih akan berlanjut. Kita memohon pengadilan memberikan keadilan. Karena banyak pengadilan hari ini yang tidak memberikan keadilan. Kita mencari keadilan itu tidak semudah mencari kantor pengadilan. Gitu ya. Ini kenapa ditangguhkan? Karena sudah mulai viral. Jadi kalau kita lengah lagi, itu pengadilan bisa jadi tidak berpihak kepada yang benar. Nah, ini yang harus kita kawal sama-sama ya. Arif, perasaan aku anak polisi masih kena tampol penggaris sampai rumah masih dicubit sama emak. Ya inilah kehidupan kita. Dulu tuh kan begitu, tapi sekarang Allahu Akbar. Ini jadi tidak fair gitu ya. Tidak fair ini, jahat ini. Udah tahu guru nggak punya uang. Uang damainya 50 juta. Kalau 5 juta masih oke lah ya. Walaupun masih mungkin tidak bisa dibayar juga, tapi angkanya ini ke guru honorer. Kalau pelakunya oligarki sih mintanya 5T. Aduh. Halo Dirut Humas Polri, mohon itu bapak dari anak kecil itu segera dinaikin pangkatnya. Paling nggak jadi kombes aja sekali ya. Aibda itu bintang tinggi, prajurit tertinggi di kepolisian, penguasa polsek ini. Ya, makanya nggak ada yang berani ngapa-ngapain kali ya. Ya alhamdulillah sudah ditangguhkan per hari ini, tinggal kita kawal proses hukumnya. Miris sekali ini ya. Dan
mau tahu bagaimana mirisnya? Ini juga kisah guru SMP di Banyuwangi yang digaji 200.000 per bulan. Kenapa bertahan? Demi muridnya. Allahu Akbar. Wiga Kurnia, 27 tahun. Gajinya tidak dimuliakan semulia profesinya. Mengajar di salah satu SMP di ujung Jawa Timur, masih Pulau Jawa loh. Sepulau dengan presiden. Bayarannya berapa? 200.000 sebulan. Wiga menceritakan hal tersebut melalui TikToknya yang kemudian viral. Perempuan itu adalah seorang guru lulusan S1 salah satu universitas di Malang. Biaya kuliah aja jauh di atas ini per bulan. Setiap harinya Wiga mengajar IPS dan PPKN dengan total 25 jam kerja setiap minggu sejak 2022. Dia bekerja di SMP swasta Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Menurut Wiga, idealnya bayaran mengajar adalah 15.000 per jam atau 375.000 per minggu. Namun di sekolahnya mengajar, gajinya tidak seperti itu karena kendala pendapatan sekolah. Yayasan sekolah harus membagi keuangan mereka untuk 8 orang yang bekerja di sekolah tersebut termasuk kepala sekolah. Sehingga Wiga mendapatkan bagian sebesar 200.000. Secara logika tidak cukup, tapi dijalani saja. Merinding loh saya ngomongnya. Harapan kita terhadap pelaku-pelaku oknum-oknum polisi yang begini ini segeralah ditindak Pak Listio Sigit. Kan polisi ini hari ini, apalagi di bawah Presiden Prabowo, kan pasti akan berupaya mengembalikan citra positif di mata masyarakat. Setelah kemarin selama era Jokowi ini babak belur. Ya itu fakta. Tingkat kepercayaan kita kepada aparat negara termasuk polisi itu rendah sekali. Yuk, agar kembali Pak Listio Sigit kan masih dipakai sekarang jadi Kapolri ya oleh Pak Prabowo. Yuk, balikan keadaan gitu. Yang begini-begini ini sikat habis nih oknum-oknum yang bikin rusak citra polisi sebagai pengayom rakyat. Tapi tentu kita juga akhirnya melihat ya bagaimana situasi hari ini, harapan-harapan kita tentang negeri ini. Coba kita dengarkan. Menurut kamu, adakah harapan untuk pemerintahan yang baru dilantik ini? Coba kita dengar ya jawabannya. Apa harapan kamu? Harapan? Emang ada? Ada harapan? Harapannya nggak ada, karena udah capek berharap 10 tahun kemarin juga akhirnya dibohongin. Bubar. Mungkin pemerintahan yang baru lebih banyak ngasih ruang untuk forum-forum diskusi atau ruang publik supaya lebih mencerdaskan generasi ke depan. Semoga ketakutan-ketakutan yang sempat kita pikirkan tidak terjadi. Harapannya ya nggak mengulangi lah kecurangan-kecurangan dan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hukum, konstitusi dan sebagainya. Jadi ya jangan ditambah-tambah kesalahan-kesalahan yang merugikan warga ke depannya. Nggak ada harapan apapun untuk perubahan Indonesia. Semoga pemerintah lebih baik, rakyatnya lebih sejahtera, keadilan merata, hukumnya bisa sama rata. Pokoknya yang penting untuk rakyat lah. Nggak ada harapan apapun. Nggak ada. Nggak ada harapan. Mayoritas nggak ada lagi harapan. Jadi ini kesempatan buat Pak Prabowo ya untuk mengembalikan lagi harapan. Kan semangat kita terjaga itu kalau harapan itu masih ada. Tapi kalau sudah tidak ada lagi harapan, apalagi ditindas oleh oknum polisi yang berkuasa di wilayahnya seperti yang dialami oleh Pak Supriyani, apa mau dikata? Pak Prabowo satu lagi nih tambahan nih, korban food estate di Merauke ya, walaupun nggak nyambung tapi perlu kita sampaikan lah karena ini penting untuk pemerintahan. Tidak terima perusahaan lagi, perusahaan apapun kami tidak terima lagi. Sudah digusur hutan, tempat cari makan kami, tempat-tempat sakral sudah digusur semua. Kita lihat nih berapa lama dia akan mengerjakan ini menjadi tebu. Jangan-jangan kayak MIFE sebelumnya. MIFE sebelumnya kan juga food estate. Lalu berubah menjadi tanah. Sawit, bro. Ini sawit ujung-ujungnya. Iya, kita lihat apakah tebu Australia ini dipanen menjadi gula atau menjadi minyak CPO.
Ya. Tidak terima perusahaan lagi. Perusahaan apapun kami tidak terima lagi. Sahabat Tesin, kita viralkan ya, karena no viral, no justice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.